Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Yusril Iza Fajarendra akan mempresentasikan progres proyek sistem cerdas, yaitu untuk membuat PowerPoint ya, PowerPoint. Nah, jadi untuk judul ini saya beri nama klasifikasi citra risiko tingkat abrasi menggunakan arsitektur algoritma CNN. Latar belakang. Jadi abrasi pantai memang menjadi ancaman serius bagi pesisir Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Abrasi terjadi akibat erosi pantai yang disebabkan oleh gelombang arus laut yang berdampak signifikan pada lahan pesisir dan masyarakat. Di DIY, dampak abrasi terasa di Kulon Progo, kemudian Bantul, dan Gunung Kidul. Meskipun kecil, tetap berisiko tinggi. Nah, di Jawa Tengah, Cilacap mengalami kerugian yang cukup besar ya, dengan luas bahaya 42.459 hektar. Nah, gelombang ekstrim memperparah abrasi karena angin kencang dan hujan deras meningkatkan risiko erosi pada pantai. Sementara mitigasi dan sistem peringatan dini masih minim berdasarkan kuadran pembobotan bencana yang ada di sebelah kanan ini. Yang mana untuk abrasi ini itu masuknya di frekuensi kejadiannya tinggi dan tanpa peringatan. Jadi masuknya di sini ya, longsor, tanah longsor. Kemudian sehingga dapat ditarik rumusan masalah. Bagaimana penerapan arsitektur CNN dengan teknik transfer learning dan melalui fine tuning untuk klasifikasi risiko abrasi. Kemudian bagaimana key fault cross validation dapat memastikan evaluasi model yang lebih konsisten dan mencegah overfitting. Yang ketiga, bagaimana teknik boosting ensemble learning dapat meningkatkan kualitas hasil prediksi dengan menggabungkan kekuatan dari berbagai arsitektur CNN yang telah dievaluasi. Kemudian, arsitektur CNN mana yang menunjukkan hasil terbaik dalam klasifikasi risiko tingkat abrasi yang setelah kita lakukan fine tuning dan key fault cross validation. Tujuan penelitian yaitu mengembangkan metode klasifikasi risiko tingkat abrasi, kemudian mengimplementasikan teknik transfer learning melalui fine tuning untuk meningkatkan kinerja setiap arsitektur CNN, kemudian menggunakan metode key fault cross validation untuk mengevaluasi performa dari setiap arsitektur. Yang keempat, mengintegrasikan hasil klasifikasi dari setiap model dengan teknik boosting. Dan yang terakhir, membandingkan performa masing-masing arsitektur dan hasil ensemble untuk menentukan arsitektur terbaik dalam klasifikasi risiko abrasi. Manfaat penelitian yaitu memberikan wawasan tentang efektivitas arsitektur CNN, menyumbangkan pengetahuan baru dalam bidang klasifikasi citra satelit, dan mitigasi risiko lingkungan khususnya deep learning dengan pendekatan transfer learning dan boosting. Kemudian kombinasi berbagai arsitektur CNN. Dan yang terakhir adalah penelitian menunjukkan bahwa harapannya bagaimana teknik transfer learning, fine tuning, key fault cross validation, dan boosting dapat dimanfaatkan untuk mengatasi keterbatasan data dan meningkatkan kualitas prediksi. Studi literatur ini sebanyak 8 jurnal terbaru ya yang saya fokuskan. Itu yang pertama ada transfer learning, kemudian penggunaan boosting dan hybrid. Yang mana transfer learning ini
permasalahannya adalah diagnosis tumor otak sulit karena struktur kompleks dan dataset yang tidak seimbang. Sehingga menggunakan metode transfer learning fine tuning menggunakan VJJ19, Inception V3, DenseNet, dan MobileNet. Nah, data yang digunakan adalah dataset FileShare. Kemudian dengan hasil tersebut maka MobileNet mencapai akurasi yang tertinggi. Dan kesimpulannya adalah transfer learning khususnya MobileNet efektif untuk klasifikasi tumor otak dengan akurasi tinggi serta menangani ketidakseimbangan data dengan menggunakan bantuan transfer learning dengan kombinasi ada boost dengan CNN dan transfer learning. Oke. Kemudian di bawahnya ada boosting, datasetnya tidak seimbang juga dan menurunkan akurasi model CNN pada permasalahannya. Sedangkan algoritma yang digunakan adalah ada boost yang dikombinasikan dengan CNN menggunakan transfer learning. Data yang digunakan data sintetis yang tidak seimbang. Hasilnya adalah boosting yang dilakukan pada algoritma CNN tersebut mencapai akurasi sebesar 94,008%. Oke, kita lanjut. Untuk metode penelitian, ada studi literatur, pengumpulan data, pelabelan data, augmentasi, implementasi arsitektur, uji performa model yang menggunakan beberapa model ya, metode. Yang pertama transfer learning, kedua K-fold cross validation, dan terakhir ensemble learning. Jika berhasil, maka akan dilakukan penyusunan laporan, dan jika tidak, maka ada yang harus kita perbaiki dari pelabelan data tersebut. Untuk proses pengambilan citra itu, pertama kita melakukan pengamatan terhadap kabupaten kota mana saja yang berisiko mengalami bencana alam abrasi. Yang bisa dilihat pada data indeks risiko gelombang ekstrim dan abrasi pada tahun 2023. Dengan keterangan warna merah, hijau, dan kuning yang berarti merah bahaya tinggi, kuning sedang, dan hijau itu rendah. Dan saya mengambil data dari kajian risiko bencana nasional Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, melihat data citra satelit dari Sentinel-2 yang menyesuaikan tanggal pengambilan citra pada daerah yang akan diambil citra tersebut. Yang ketiga, melakukan login ke Google Earth Engine menggunakan source code pemrograman JavaScript untuk mengambil citra pada daerah tersebut. Selain itu, sesuaikan juga wilayah tersebut menggunakan Google Maps untuk menentukan titik koordinat. Kemudian kita lakukan run, maka data tersebut akan tersimpan di Google Drive dalam bentuk ekstensi GIF. Kemudian yang kelima, import gambar citra satelit ke Google Colab dan lakukan cropping dengan ukuran 128 x 128. Yang keenam, hasil dari cropping akan terdownload otomatis. Kemudian yang ketujuh, menyeleksi citra yang akan diambil hanya garis pantainya saja atau yang batas daratan dengan lautan pada setiap kabupaten. Kemudian yang kedelapan, lakukan pengumpulan dataset berdasarkan kelas-kelas yang sudah ditentukan, yaitu kelas tinggi, sedang, dan rendah. Nah, ini merupakan hasil pengumpulan dataset ya. Ada 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Yang mana dataset tinggi ini mencapai angka 400 lebih, dan untuk angka sedang di angka 300 lebih, dan rendah di angka 82. Persentasenya bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian pada awal pemrograman saya melakukan augmentasi data, yaitu ada rescale, ada rotasi, ada pergeseran secara horizontal, ada pergeseran secara vertikal, kemudian gambar
mengalami distorsi bentuk hingga sudut sebesar 20%. Kemudian lanjutkan lagi. Jadi untuk hasil implementasi menggunakan arsitektur CNN, saya menggunakan 5 arsitektur, yaitu VJJ16, MobileNet, DenseNet, Inception, V3, dan Exception. Yang mana akurasi validasi itu di angka 80% semuanya. Hampir 80% semuanya, dengan loss validasi sekitar rata-rata itu di 30-an persen, yang mana loss validasi berarti keakuratan memprediksi kesalahan. Nah, jadi nilainya kalau misalnya semakin rendah semakin baik. Nah, untuk akurasi validasi kebalikannya. Jadi semakin tinggi nilai akurasi validasi pada arsitektur CNN, maka arsitektur tersebut baik untuk diterapkan pada data. Kemudian setelah itu saya lakukan transfer learning, fine tuning. Yang mana fine tuning ini bekerjanya seperti membuka kembali 10 lapisan terakhir dari running sebelumnya, yang kemudian 10 lapisan terakhir tersebut, lapisan arsitektur tersebut dipelajari kembali, sehingga akurasinya seperti yang ada di tabel sini. Nah, ini hasilnya berbeda-beda, ya, berbeda-beda hasilnya dikarenakan setiap arsitektur itu memiliki kinerja yang berbeda-beda juga. Jadi kompleksitas data juga sangat mempengaruhi. Yang mana data saya hanya sekitar 800 lebih, yang itu notabene kecil sekali, kecil, sehingga untuk penggunaan arsitektur CNN ini tidak terlalu signifikan setelah kita lakukan transfer learning. Nah, kemudian untuk loss validasi begitu juga, ada yang naik, ada juga yang turun. Nah, seperti itu. Kemudian ini sih kita bisa lihat bahwa dari beberapa arsitektur ya, 2 diantaranya yaitu MobileNet dan Exception itu mengalami penurunan. Setelah dilakukan fine tuning, 3 arsitektur ini VJJ16, DenseNet, dan Inception itu mengalami kenaikan. Begitu juga dengan loss validasi. Ternyata 4 arsitektur tersebut mengalami kenaikan. Nah, dikarenakan kompleksitas data dan kemudian jumlah epoch juga mempengaruhi. Seperti itu. Nah, kemudian setelah saya lakukan fine tuning, saya kemudian melakukan evaluasi model menggunakan key-fold cross validation pada setiap arsitektur. Nah, key-fold cross validation ini adalah menggunakan subset data, yang mana setiap subset data tersebut itu mempunyai jumlah isi yang sama. Misal ada 10 subset, berarti diisi 10 itu satu kotaknya training, 9-nya satu kotaknya testing, 9-nya training, dan itu berurutan. Ternyata hasilnya adalah mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya, di angka 90% di 3 arsitektur. Kemudian di VJJ16 dan Exception itu naik, tapi walaupun tidak signifikan. Dan kita bisa lihat standar deviasinya ya. Jadi nilai standar deviasi ini sama seperti halnya dengan loss validasi. Semakin rendah nilai standar deviasi, maka arsitektur tersebut semakin baik dalam mengklasifikasikan. Nah, kemudian saya lakukan lagi ensemble learning setelah arsitektur tadi
mencapai angka 80 dan 90%, maka saya lakukan boosting. Yang mana boosting tersebut mengintegrasikan nilai-nilai daripada 5 arsitektur CNN tersebut sehingga mencapai angka 96,45 yang hampir mendekati angka 100. Kemudian grade camp. Nah, di sini grade camp saya tampilkan untuk memvisualisasi arsitektur CNN ya, sehingga kita memungkinkan bisa memahami bagian mana dari gambar yang memberikan kontribusi besar terhadap keputusan model. Nah, di bagian merah ini berarti si arsitektur fokus gambar tersebut ya yang diberi warna merah itu memberikan kontribusi besar terhadap keputusan model. Jadi bagian situ yang model pelajari. Nah, sedangkan pada warna biru itu model tidak mempelajarinya. Seperti itu fungsi dari grade camp. Kemudian di kesimpulan, nah kesimpulan yang dapat sampaikan adalah menjawab dari rumusan masalah ya. Transfer learning melalui fine tuning pada arsitektur CNN ada 5, yaitu exception, inception, V3, VGG16, MobileNet, dan DenseNet berhasil meningkatkan performa model dalam klasifikasi citra resiko abrasi. Dengan DenseNet menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nah, untuk key-fold cross-validation berhasil meningkatkan keandalan evaluasi model dan memastikan generalisasi hasil pada dataset. Dengan key-fold, performa model lebih stabil dengan standar deviasi rendah di semua arsitektur ya, sekitaran 0,0 lebih. Dan DenseNet memberikan hasil terbaik dengan akurasi rata-rata 95,13%. Dengan teknik boosting, Ensemble mampu meningkatkan akurasi prediksi dengan hasil metamodel dengan boosting mencapai akurasi validasi sebesar 96,45%. Menunjukkan bahwa kombinasi kekuatan dari berbagai arsitektur menghasilkan model akhir yang lebih unggul. Dan dari hasil penelitian tersebut, arsitektur DenseNet menunjukkan performa terbaik berdasarkan akurasi rata-rata dan konsistensi evaluasi setelah fine tuning dan key-fold cross validation. Namun, hasil akhir menunjukkan bahwa boosting ensemble learning adalah pendekatan yang paling efektif untuk meningkatkan akurasi secara keseluruhan. Nah, kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan transfer learning melalui fine tuning, key-fold cross validation, dan boosting ensemble sangat efektif untuk klasifikasi risiko abrasi menggunakan citra satelit. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa DenseNet merupakan arsitektur terbaik dengan akurasi rata-rata tertinggi sebesar 95,13% dan konsistensi yang baik ditunjukkan oleh standar deviasi yang rendah. Cross validation berperan penting untuk meningkatkan keandalan evaluasi model dengan memastikan bahwa hasil prediksi memiliki generalisasi yang baik di seluruh dataset. Selain itu, teknik boosting ensemble menggunakan XGBoost menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 96,45% dengan memanfaatkan kombinasi kekuatan dari arsitektur CNN yang digunakan. Pendekatan ini memberikan solusi yang akurat dan efisien dalam mendukung pengelolaan risiko abrasi berbasis data citra satelit, serta berpotensi untuk diterapkan pada kasus serupa di masa depan. Terima kasih. Ini merupakan program yang sudah saya rancang. Jadi arsitektur beginilah visualisasi arsitektur inception model. Jadi setiap arsitektur itu memiliki visualisasi yang berbeda-beda. Nah, bisa kita lihat ya. Nilai DenseNet itu di angka 86%,
Ini saya setting epochnya 50. Epochnya 50. Di angka VGG 1680,24. Kemudian di MobileNet itu sebesar 92,81%. Kemudian exception itu di angka 87,43%. Ini sangat baik nilai akurasinya. Dan ini merupakan visualisasi akurasi training dan testing dari arsitektur, beberapa gabungan arsitektur. Dan kemudian ini adalah grade camp ya, dari setiap arsitektur fokus bagian mana saja yang menjadi bahan pertimbangan kontribusi besar dalam proses klasifikasi ya. Kemudian di sini adalah perbandingan antara sebelum dan sudah dilakukannya fine tuning. Kemudian di sini merupakan hasil akurasi dan loss sebelum dan setelah di fine tuning. Diagramnya bisa dilihat ya. Kemudian dan yang terakhir ini dense net dengan akurasi yang tertinggi 95 dan aku standar deviasinya yang rendah sekali ya, sangat baik sekali. Kemudian yang terakhir adalah boosting dengan hasil mencapai 96,45%. Sekian dari saya, terima kasih.